Halo guys, David sini dan Oppo Reno 12 Pro 5G. Ini varian Oppo Reno 12 yang paling tinggi ya. Harganya 8.999 juta. Kalau mau yang lebih kejangkau, Reno 12 juga ada varian non-Pro-nya. Nanti juga bakal ada Reno 12F 5G sama Reno 12F 4G. Kita langsung cobain versi the best-nya aja lah, yang pakai jurus terkuat Oppo buat jualan, pamer. Kesan pertama yang saya dapetin, Oppo Reno 12 Pro 5G ini all in ya soal kemewahan. Dari kotaknya sih kelihatan biasa, isi boxnya juga standar lah. Charger SuperVOOC 80 watt yang bisa ngisi baterai 5000 mAh di HP ini sampai penuh dalam waktu 51 menit. Colok setengah jam dia masuk 67%. Kenceng, tapi ya itu dari dulu udah standar Oppo lah buat ngasih charger ngebut kayak gini. Usaha mewahnya mulai kerasa pas saya ngeliat bonus casing yang modelnya tuh ya mirip koper mahal lah, ala Rimowa gitu, atau ini mirip bubble balon buat bungkusan paket ya, bisa juga sih. Tapi kalau udah dipakai ngebungkus HP-nya, lumayan mirip koper kok. Nice try lah. Sebelah kanan kirinya ada tekstur garis-garis biar lebih ngegrip, ada label Reno-nya juga, dan di depan 4 sudutnya dibikin lebih tinggi biar layarnya nggak ngegesek meja atau lantai kalau kita balikin HP-nya. Aksesoris doang tapi detailnya dipikirin ya, jadi kalau saya kayak gini dia nggak kena layar ya. Desain HP-nya juga lebih diniatin biar bisa pamer kesan yang elegan. Kayak layarnya ini nih, yang saking cakepnya sampai saya jadiin thumbnail. Punya bezel tipis yang nyaris simetris di segala sisi. Saya bilang nyaris karena kalau dilihat sekilas bezelnya kayak sama semua ya, kanan kiri atas bawah. Tapi kalau diperhatiin lebih dekat, yang bawah ini sedikit lebih tebel. Layar Oppo Reno 12 Pro 5G juga agak ngelengkung di bagian tepiannya biar rasa elegannya itu lebih kuat lagi. Tapi cara lengkunginnya ini kerasa pintar sih, cuma di bagian bezel doang. Pas udah masuk ke layar yang bisa dipakai, dia udah rata. Jarang ada model layar HP kayak gini. Lengkungan nggak lebay di kanan kiri, atas bawah juga dapat. Screen protector juga aman. Kaca yang dipakai juga udah Gorilla Glass Victus 2 yang jadi langganan HP flagship. Buat saya bagian display ini sih yang jadi bintangnya Reno 12 Pro 5G, yang bikin harga tingginya itu jadi berasa masuk akal. Panelnya juga cakep, ukuran 6,7 inci, AMOLED 120Hz, resolusi Full HD+, HDR10 Plus ready, brightness di bawah sinar matahari dia bisa kena 1200 sampai 1300 nits. Udah enak pakainya, bening lah. Sementara buat bagian belakangnya, Oppo juga nyoba tampil mewah ya dengan bahan yang sebenarnya ini kebuat dari plastik loh. Desainnya pamer gaya ala-ala liketan kain sutra gitu ya buat varian Nebula perak ini. Entah gimana cara bikinnya, tapi kelihatan beda lah. Teksturnya juga kerasa halus tapi nggak terlalu licin. Detail frame kameranya juga pamer gerigi, berasa kayak kalung ya. Framenya sendiri juga bukan dari metal tapi high strength alloy framework kata Oppo. Apa itu artinya? Ya klaimnya katanya bisa sekuat metal buat ngejaga HP setipis ini. Dia cuma 7,4 mm. Nggak tahu sih aslinya sekuat apa, tapi pas saya coba main tekukin gini dia masih aman. Sudah seharusnya. Bobot Reno 12 Pro 5G juga enteng di 181 gram doang dan input outputnya banyak. Di kanan ada tombol power sama volume, di atas ada mikrofon, air blaster, speaker, di kiri polosan aja, dan di bawah ada SIM tray dual SIM, mikrofon, port USB-C, dan speaker lagi biar stereo yang suaranya bening plus bassnya lumayan berasa ya. HP ini juga tentu aja udah punya NFC, terus zero hardware udah ada, rating IP65 yang udah aman kalau disiram air. Jadi bukan sekedar tetesan air kayak hujan ya, ini disiram. Jadi kalau dicuci pakai keran, ini aman juga kalau patokannya rating yang IP65. Tapi ingat ya, IP65 bukan artinya bisa disemprot pakai tekanan tinggi atau kecemplung ke sekumpulan air. Tapi itu tetap bisa dipamerin buat jadi bahan demo sales kali ya, pakai keran, pancurin gitu, dicuci juga aman kakak. Jangan terkejut juga kalau mereka pamerin fitur beacon link yang bikin kita bisa teleponan tanpa sinyal, tanpa internet, tanpa operator. Jadi bisa Anda lihat di sini, wifi-nya mati, terus nggak ada koneksi seluler juga, lambang SIM card-nya ada tanda X-nya, tapi Bluetooth-nya itu, dan kita bisa pakai buat teleponan. Jadi sistemnya mirip kayak walkie-talkie atau HP gitu lah. Ini bakal berguna banget sih buat di gunung atau di kondisi yang nggak ada sinyal. Maksimal katanya bisa sampai 200 meter kalau ideal banget, tapi jauh banget sih itu. Ini sekitar berapa? 30 meter loh. Fitur yang mantap kalau misalnya kita pakai di gunung atau di tempat yang nggak ada sinyal bisa jadi andalan. Tapi sayangnya fitur ini cuma eksklusif bisa dipakai di HP yang support doang.
alias sesama HP Oppo. Oppo Reno 12 Pro 5G juga buat pertama kalinya mereka bisa dipakai buat pamer fitur AI ya. Misalnya yang paling umum ada AI Eraser 2.0. Ini buat hilangin objek yang ganggu di foto. Ada juga AI Studio. Ini buat modif-modif foto ke berbagai macam gaya buat seru-seruan. Ada juga fitur-fitur yang udah ada dari dulu tapi di branding ulang jadi AI kayak AI Smart Mapping buat auto select objek di foto, ini buat jadi stiker. Ya lumayan juga lah buat lucu-lucuan tapi namanya AI. Soal pamer-pamer gini, Oppo emang jagonya lah. Layar cakep, desain yang kelihatan elegan, fitur-fitur lucu. Tapi di sisi lain, mereka juga pinter buat ngegampangin sesuatu yang sayangnya saya nggak bisa demoin langsung ya. Kayak mesin getarnya ini. Agak susah juga dengarnya. Saya nggak habis pikir HP 9 juta masih pakai mesin getar murah yang jeng 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 jeng. Kebayang nggak? Mungkin yang pengalaman kebayang ya, tapi yang nggak pengalaman mungkin skip lah. Nggak tahu bedanya, nggak penting. Makanya ya digampangin kayak gini padahal habis 9 juta. Saya juga hela nafas doang sama kebiasaan Oppo yang ngasih chipset yang kurang sesuai sama harganya. Oppo Reno 12 Pro 5G ini pakai Dimensity 7300 energy. Bagian energy ini cuma branding doang sih. Intinya Dimensity 7300 chipset yang biasanya dipakai di HP 5 juta. Terkejut lah? Sebenarnya enggak terlalu sih, soalnya ini HP Oppo. Yang penting RAM-nya 12 GB, memori internal 512 GB. Soalnya saya akuin saya suka banget. Dan kebanyakan orang malah cuma bakal fokus ke bagian ini doang, yang bakal suka banget sama RAM sama memori. Soal performa yang lebih ngandelin chipset atau prosesor, ya aman-aman aja lah, yang penting nggak nge-lag kayak MLBB rata-rata 70 fps. Wah lebih tinggi ya dari 60 ya. Kalau kita turunin grafisnya ke medium, naiknya ke 79. Kayaknya Oppo terlalu agresif buat neken performa HP-nya biar suhunya kejaga. Karena tipis kali ya, jadi terlalu ya gitulah. Buat PUBG dia bisa dapat rata 60 fps, cakep. Buat Genshin bisa rata-rata 55 fps, cakep. Tapi ya ini setting grafis lowest, bukan highest kayak HP-HP 9 juta ke atas lain. Di harga kayak gini Reno 12 Pro 5G emang jelas bukan pilihan kalau Anda mentingin chipset atau fokus ke gaming. Terlalu asal aman bisa main ya mulus-mulus aja dari hardware sampai ke sistemnya. Kalau soal grafis, untung HP ini emang adem pas lagi dipakai gaming. Titik paling tinggi cuma kena di 42 derajat aja depan belakang. Baterai juga aman, main MLBB, PUBG setengah jam kurang lebih makan 8% aja. Genshin setengah jam makan 14%, streaming live YouTube Full HD 1 jam 6% doang di dalam ruangan. Nah, sementara buat kameranya sendiri, untung nggak ada yang di korting ya. Oppo Reno 12 Pro 5G pakai sistem 3 kamera lengkap dari wide 50 megapiksel dengan OIS, ultrawide 8 megapiksel dan telefoto 50 megapiksel. Kamera depannya juga punya resolusi 50 megapiksel. Saya suka sama hasil jepretannya. Kita tantang suasana yang terik, dia bisa tangkep semua dari bagian langit yang benar-benar cakep, cerah, biru sampai detail muka mas-masnya ini juga masih jelas. Pantulan matahari di laut terasa bening tapi bagian isi kapal masih tajam, warnanya bagus. Pas kita tantang kamera telefoto juga masih cakep, detailnya nikmat. Sayang kamera ultrawide-nya nggak bisa ngimbangin mereka ya. Suasananya emang masih ketangkep jelas, tapi warnanya udah agak beda, dia lebih gelap sama detailnya juga nggak sebagus kamera lain, 8 megapiksel. Buat kamera depannya dia bisa ngerekam di 4K 30 fps tapi belum 60 ya, dan masih goyang-goyang juga, masih getar-getar juga. Kalau misalnya kita pengen aktifin stabilisasinya harus di resolusi 1080p, dipaksa kayak gitu. Nih kalau saya pakai mode yang ada stabilisasinya ya kelihatan jauh lebih stabil, jauh lebih enak, jauh lebih mulus.
tapi ya di 1080p. Kesimpulan buat Oppo Reno 12 Pro 5G, ini varian paling tinggi dari Reno 12 harga 9 juta. Kalau cari performa udah pasti nggak masuk ya. Semua HP lain yang harganya segini bisa kasih rasa gaming yang jauh lebih mantap. Mungkin Oppo udah lepasin pasar itulah dan ngincer user yang lebih awam, yang sekedar bisa gaming aja udah puas. Mereka lebih peduli sama HP gaya mewah, enteng, tipis, layar cakep. Kalau soal itu buat saya Oppo Reno 12 Pro 5G ini emang salah satu yang terbaik sih. Beda aja. RAM gede, memori internal juga murah hati, ada fitur-fitur lucu yang bisa dicoba dan kameranya sesuai harga. Kalau emang cari HP gaya yang semuanya aman, termasuk durability-nya juga yang akhir-akhir ini lagi gencar dipamerin Oppo. Sorry nggak kasih tahu dulu. Oke, Sep. Nah, kerasa di-cut nggak lagi ya? Soalnya tadi gua ketawa lagi ya. Nah, kalau ini jangan di-cut. Oke, sep. Yep, kayak gini sih. Silakan di zoom aja. Ya, kalau ini kalau bisa bikin Anda lebih happy, lebih tenang, ya Oppo Reno 12 Pro 5G bisa dipertimbangkan. Demikian review gadgetin buat Oppo Reno 12 Pro 5G. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, sekali lagi. Kenceng sih. Kita belum syuting loh. Oke. Fuh.